Modal dia kan cuma dua, nggak tahu, tanya-tanya aja. Jadi persis copy paste-nya Pak Jokowi. Iya. Ini modal yang hari makin hari makin negatif di hadapan publik. Pak Prabowo udah mengatakan, saya sih pengennya Puan yang jadi wakil presiden. Yang nentuin Republik ini masa mendatang adalah mereka berdua. Gibran ini kan kita nggak tahu kawannya siapa, ya kan? Dan keluarga Pak Jokowi kita juga nggak tahu kawannya siapa. Betul ya. Paling jauh kan cuma Pratikno kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum. Kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Kalau sebelum-sebelumnya ada kocak-kocak yang kita pakai kuis, sekarang nggak ada lagi. Karena Bung Rey permintaan khusus dari narasumber kita, Bung Rey Rangkuti yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir nih. Sama-sama, Bung. Kita akan masih ngobrolin tentang yang namanya akun yang sangat viral itu bernama Fufu Fafa. Bagaimana? Kita mau Fufu Fafa atau mau Fafa Fufu? Jadi pemahamannya Bung Rey tentang netizen tiba-tiba spontan gitu mengangkat isu akun seperti ini, tentu di background-nya kan bukan karena akunnya, tapi apa yang kemudian dikorelasikan dengan katakanlah keluarganya Pak Jokowi gitu kan. Nah, kan sebenarnya itu. Dan kemudian apa yang dilontar-lontarkannya ke presiden terpilih gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada apa gitu? Apakah ini memang terjadi semacam dorongan-dorongan dari masyarakat lah katakanlah atau netizen pada khususnya gitu agar Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini tidak terkontaminasi lagi dengan istilahnya agenda politiknya keluarga Pak Jokowi ke depan. Kira-kira gimana? Saya melihat ini rentetan ya. Rentetan dari berbagai peristiwa yang mendapat perhatian publik atas berbagai tindakan dari keluarga Pak Jokowi. Jadi yang akumulasinya kan sebetulnya di 2208 itu. Aksi mahasiswa yang luar biasa itu. Itu menurut saya pertanda bahwa kemarahan rakyat, kejengkelan, dan apa yang selama ini semacam kekecewaan juga. Jadi apa yang mereka elu-elukan selama ini ternyata tidak seperti yang diharapkan, dibayangkan gitu ya. Mereka membayangkan figur yang sederhana, figur yang santun, jujur, ya, menghormati konstitusi macam-macam, tetapi kenyataannya waktu demi waktu justru terbalik gitu ya, situasinya justru terbalik gitu. Nah di 2208 itu menurut saya ungkapan paling orisinil dari khususnya Gen Z dan generasi milenial kita ya, terhadap situasi yang tengah berkembang ini khususnya kepada keluarga Pak Jokowi gitu ya. Nah, Fufu Fafa ini menurut saya rentetan itu. Jadi bagian istilah the next episode-nya lah ya. Iya. Jadi puncaknya itu bukan puncak. Karena kan yang 2208 itu bukan puncak tuh ya. Jadi. Saya kira itu bukan puncak. Bukan itu puncak. Tanda besar. Tanda besar. Yang selama ini rasa-rasanya masih bisa ditutupi gitu ya, masih dipahamkan gitu. Dan bisa ditenangkan dengan akhirnya diakomodasi ya. Masih bisa diserang oleh buzzer macam-macam seterusnya. Tapi di 2208 itu udah nggak bisa. Gitu. Itu juga menurut saya memberi sinyal sebetulnya gitu bahwa kehadiran Gibran sebagai wakil presiden itu karena orang tidak menerima tapi memahaminya aja ya gitu loh. Jadi oke lah kali ini kita berikan kepada keluarga Pak Jokowi kan setelah pada saat ini enggak, baru saya pemahami kembali kalau kita setback gitu ya. Mengapa orang saat itu seperti tidak mempersoalkan kehadiran Gibran sebagai wakil presiden gitu ya. Nah, saya merasa kira-kira begini perumpamannya. Oke lah untuk kali ini kita berikan kesempatan pada saat itu keluarga Pak Jokowi gitu ya kan setelah 9 tahun melakukan begini begono 3 periode nggak mungkin ya kan dan seterusnya itu kita berikan kesempatan keluarga Pak Jokowi gitu dan orang masih merasa bahwa akan berhenti di situ nggak akan kemana-mana lagi gitu loh kira-kira. Nah sampai kemudian
muncul ya berbagai peristiwa yang terus-menerus, pilkada dan lain-lain, pilkada ya, private jet ya, macam-macam dan seterusnya, menantu ini itu dan seterusnya itu. Dan di situ ternyata ini bukan lagi persoalan diberi kesempatan untuk ungkapan terima kasih, tapi ini udah memperlihatkan watak yang sebetulnya selama ini dipendam gitu. Apa itu watak yang cukup rakus terhadap kekuasaan gitu. Nah di situ orang banyak sekali berbalik gitu loh kira-kira kan. Sebelumnya beberapa punggawa lah pendukung Pak Jokowi memang udah terbadan kan. Waktu Gibran itu dicalonkan sebagai wakil presiden kan. Mereka udah balik badan, tapi ini kan umumnya di kelompok kelas menengah plus juga dengan usia yang relatif yang 40 tahun ke atas begitu lah, yang balik badan ini gitu. Tapi yang mahasiswa umumnya Gen Z-nya, generasi milenialnya masih merasa bahwa is okay, nggak apa-apa Gibran muncul, kita kasih kesempatan. Kalau tidak bisa 3 periode ya bolehlah anaknya. Bahkan mereka berharap wah ada figur muda gitu ya. Bahkan dipromosikan sebagai regenerasi politik figur muda lah macam-macam gitu. Jadi nah di awal itu kelihatan gitu. Jadi masih ada permakluman sehingga kemenangannya 58,sekian persen kan gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata nggak cukup gitu loh kira-kira apa yang diambil. Nah saat yang bersamaan masyarakat yang memberi kesempatan itu juga makin ngerti loh. Ini persoalannya bukan lagi. Ini udah persoalannya soal udah soal berhadapan dengan sikap tamak, sikap rakus dari seseorang gitu loh terhadap kekuasaan gitu. Karena seperti nggak ada remnya. Psikologisnya seperti itu lah ya. Seperti nggak ada remnya. Dan yang lebih memilukan itu, untuk semua tujuan itu banyak aturan yang kita ubah. Putusan MK, putusan MA, terakhir adalah revisi undang-undang pilkada setelah putusan MK itu gitu ya. Walaupun nggak berhasil direvisi ya. Itu puncaknya itu maksud saya. Wah ini nggak bisa lagi. Mana mungkin negeri kita ini kita korbankan demi kepentingan keluarga tok gitu. Setelah ibaratnya kan apa yang sering kita sebut ini dikasih jantung dikasih hati, minta jantung. Minta jantung nih, nggak ada henti-hentinya nih kan kira-kira gitu loh ya kan. Orang kan berharap ya udahlah dikasih hati cukup gitu lah ya. Dinikmatin aja. Lumayan kan auto apres kan sebenarnya. Tenang juga. Nah ini tidak gitu loh. Dikasih hati, pinginnya jantung. Nanti dikasih jantung, pingin apa lagi kan gitu. Jadi nggak ada hentinya nih gitu. Dan lebih parah lagi karena kita harus ngorbanin sistemnya. Gitu. Ini kan sebetulnya akun Fufu Fafa ini ternyata setelah kita pelajari bukan istilah cuitan baru ataupun postingan baru gitu kan sebenarnya. Tapi ini postingan yang lama pada saat terjadi polarisasi antara kubunya Pak Prabowo dengan kubunya Pak Jokowi kan gitu. Tapi karena momennya ini sekarang ini yang saya mengatakan ini rentetan dari kejengkelan itu. Gitu. Kan kita mendengar misalnya 2014 ini udah keluar kok. Betul. Udah diketahui sebagian orang. Betul. Tapi terutama yang di kubunya Pak Jokowi kan? Sebetulnya. Tapi kan tidak ada reaksi seperti ini besarnya. Gitu. Nah, kenapa itu bisa muncul gitu? Karena orang ingat kembali memori ini gitu. Karena waktu pertama kali dicalonkan, orang masih lihatnya figurnya Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang makin ke sini figur Pak Jokowi juga makin melemah. Saat yang bersamaan orang bertanya, ini Gibran ini siapa sih? Gitu. Karena waktu dia muncul itu orang melihatnya sebagai Jokowi 2 gitu loh kira-kira. Nah sekarang begitu Pak Jokowi memperlihatkan situasi ini gitu, keadaan ini gitu, lalu orang bertanya lah kalau begitu nih Gibrannya siapa? Gitu. Nah muncullah Fufu Papa itu kan, Gibran itu ternyata ini gitu kira. Karakternya seperti ini, wataknya seperti ini, bagaimana dia menyikapi politik ya dan sebagainya yang sebetulnya sebelum ini muncul sudah mulai tuh. Ketika ia menyusun apa istilahnya itu ya barang-barangnya ketika hendak meninggalkan kantor wali kota Solo, ternyata yang disusun itu mainan anak-anak semua kan. Koleksi biasa lah itu. Ya tentu semua orang berhak punya koleksi, tapi untuk calon wakil presiden dan calon presiden masa koleksinya adalah mobil-mobilan anak-anak kan. Jadi maksud saya mungkin sebelum
Gibran muncul sebagai Gibran, ya, atau kalau Gibran muncul sebagai Jokowi, orang juga nggak mempersoalkan koleksi barang-barang itu, gitu. Tapi begitu mulai orang melihat koleksi itu, lalu sikap negatif muncul, olok-olok muncul, gitu, mestinya itu udah peringatan ya kepada keluarga Pak Jokowi, gitu. Ada situasi yang mulai berubah. Gitu. Kembali ke pertanyaan saya awal, apakah ini ada harapan dari masyarakat untuk memecah nih? Yang namanya, kan Pak Prabowo beberapa kali di pidato juga klaim, saya baik-baik saja sama Pak Jokowi gitu, nggak ada masalah, dan Pak Jokowi nggak pernah minta apa-apa ke saya, seperti itu kan, clear banget gitu di depan publik di suatu apa namanya event yang sangat formal gitu ya. Tapi ini tiba-tiba kedekatan ini mungkin nih netizen tuh bisa menerima Pak Prabowo, tapi kemudian mereka ingin istilahnya kongsian ataupun koalisian ini bisa pecah gitu. Kira-kira tanpa peristiwa ini pun menurut saya ya Pak Prabowo sudah dalam kondisi mau apa namanya itu memperlihatkan bahwa dia bukan semata-mata Jokowi. Gitu. Banyak peristiwa yang memperlihatkan kepada kita itu kan. Setidaknya sebelumnya ada 5 tuh. Oh ya. Pertama adalah beliau menolak kenaikan UKT kan. Ya, bagus. Beliau juga tidak mendukung tapera kan. Ya. Gitu. Lalu dia marah besar terhadap revisi undang-undang pilkada. Gitu, ya. Ada beberapa yang saya lupa, tapi itu semua menunjukkan kepada kita bahwa, dan ini yang terakhir kan. Jadi independensinya Prabowo sangat tinggi lah ya dalam konteks ini. Bukan independensinya, menurut saya bacaan politik terbaru dari Pak Jokowi, pada Pak Prabowo itu. Nah terakhir ini kan rencana beliau mau ketemu dengan Ibu Mega kan. Nah itu juga pernyataan untuk mengatakan, oh saya nggak bisa dikontrol oleh Jokowi kok. Saya adalah saya gitu. Jadi meskipun visi saya kelanjutan, tidak berarti kemudian Pak Jokowi yang nyetir saya. Gitu. Faktanya saya bisa mau ketemu dengan Ibu Mega dan itu simbolik menurut saya. Betul. Simbol untuk menyatakan kepada kedua belah pihak ya, baik kepada Ibu Mega maupun kepada Pak Prabowo mengatakan. Yang nentuin Republik ini masa mendatang adalah mereka berdua gitu loh. Mega dengan Pak Prabowo. Satu segi mungkin sebagai oposisi yang kuat, Ibu Mega ikut menentukannya. Satu segi sebagai pemerintah yang berkuasa, Pak Prabowo tentu jelas akan menentukan. Jadi di mana Pak Jokowi? Pak Jokowi bukan siapa-siapa lagi gitu kira-kira. Nah itu secara simbolik. Ini yang saya mau katakan tanpa peristiwa ini pun sudah ada kemauan kelihatan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengatakan saya tidak bisa diintervensi, diarahkan ya kan oleh siapapun termasuk oleh Pak Jokowi gitu. Nah, lebih-lebih menurut saya secara pragmatis ya, karena ini menjelang pilkada, ada kepentingan bagi Pak Prabowo untuk mengatakan dia bukan Jokowi. Kenapa gitu? Dengan kondisi yang kayak begini, apalagi muncul Fufu Fafa ini gitu ya. Jadi wibawa Pak Jokowi menurut saya terhadap elektabilitas yang didukung oleh beliau jauh merosot. Gitu. Nah sehingga kalau Pak Prabowo masih memperlihatkan dia punya kedekatan seperti ia seringkali tanda kutip ya menggadang-gadang Pak Jokowi di Pilpres kemarin gitu. Saya kira dia punya kerugian sendiri. Belum tentu Gen Z kita, generasi milenial itu akan mau memilih orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah oleh karena itu dia harus tampil khususnya menjelang pilkada ini bahwa si A ini saya dukung, bukan didukung oleh Pak Jokowi misalnya begitu. Oke, Pak Jokowi akan selesai. Pada saat selesai muncul figur baru. Prabowo Subianto menjadi presiden ya. Tapi di situ juga ada muncul namanya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, pada saat kemarin-kemarin dari sejak MK yang awal yang Desember kemudian ke sini rentetannya, ya, kalau kita lihat Gibran ini selalu diproteksi, ada protectionnya terhadap serangan politik apapun, ya kan? Sehingga muluslah dalam konteks pencalonan sampai menang. Sampai kemudian mungkin dilantik, mungkin masih mulus nih, saya nggak tahu juga. Tapi intinya buat saya adalah, kira-kira nih, ketika dia menjadi wapres, dan kemudian mendapatkan tekanan-tekanan politik yang luar biasa, terutama dari netizen seperti kasus Fufu Fafa ini, gitu ya, itu kira-kira akan dibelain nggak sih sama Pak Prabowo? Kan Pak Jokowi udah nggak mungkin bermain lagi, tapi kan ini Pak Prabowo yang memegang tongkatnya sekarang. Kan? Kira-kira bakal dibelain nggak? Kalau menurut saya untuk sampai ke pelantikan ya. Sampai ke pelantikan ya. Tapi kan
Bukan, maksud saya justru setelah dilantik ini. Oh, kalau selain itu belum tentu. Belum tentu ya. Jangan-jangan ada pertemuan tuh antara keinginan kejengkelan publik terhadap keluarga Pak Jokowi, plus juga dengan cara pandang Pak Prabowo yang baru terhadap keluarga ini. Gitu. Itu narasi seperti itu kira-kira dari mana kita bisa simpulin itu? Pertama seperti yang saya sebutkan ini kan. Yang tadi rentetan itu. Iya, kan ada situasi yang memperlihatkan kepada kita makin hari wibawa Pak Jokowi kan makin rendah. Itu kalau beliau masih jadi presiden kan. Nggak terbayang kalau sudah tidak jadi presiden kan. Itu pertama. Ini masih banyak hal yang kita nggak tahu dari apa sih sebetulnya yang terjadi selama Pak Jokowi sedang berkuasa 10 tahun sebelumnya gitu. Nah, yang baru-baru ini kan muncul seperti private jet, kan? Fufu Fafa gitu. Di luar itu mungkinkah bisnis-bisnis anaknya selama ini seperti apa? Di Fufu Fafakan lagi gitu. Bisa, sangat mungkin karena belum itu terjadi kan upaya-upaya yang seperti itu juga terjadi sekarang kan. Kawan saya namanya Ubaidillah udah berapa kali tuh melaporkan dugaan kekayaan dua anaknya Pak Jokowi ke. Nah, belum ada lagi soal peristiwa Blok Medan kan, macam-macam dan seterusnya. Jadi bisa satu persatu akan muncul gitu ke depan tuh gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang kayak begitu kan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu pertama. Nah, yang kedua adalah saya kira ada semacam pandangan ya kan bahwa Gibran ini pertama dibutuhkan kan karena memang kepentingan suara gitu. Elektoral ya. Elektoral. Gitu. Nah, tapi dalam kerangka mengelola kepentingan yang berbasis kepentingan bangsa, saya kira belum tentu ke arah sana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dan yang ketiga, Gibran ini apakah wakil presiden yang mendatangkan kekuatan kepada Pak Prabowo atau jadi beban? Dan dugaan saya yang ketiga, dia akan jadi beban. Karena proses menuju ke wakil presiden itu akan selalu jadi catatan orang. Nah, belum lagi catatan yang terakhir ini Fufu Fafa, ditambah lagi dengan kemungkinan ada Fufu Fafa yang lain, kita nggak tahu ya kan? Ya, akan dikorek-korek orang terus, betul. Dan sebagainya gitu. Nah, dengan tiga pandangan ini, jangan-jangan sebetulnya pasca mereka dilantik ketemu nih apa yang menjadi pandangan publik dengan pandangannya Pak Prabowo. Gitu. Apalagi kan kemarin misalnya Pak Prabowo udah mengatakan, saya sih pengennya Puan yang jadi wakil presiden. Bahwa itu bercanda apapun gitu ya, tapi kan sebetulnya itu narasi politik yang dahsyat sebenarnya. Itu dia. Jadi mau Anda mau katakan itu bercanda, basa-basi macam-macam, tapi di kepala Pak Prabowo itu ada itu gitu loh. Ada pikiran yang ia rasa bahwa ada yang lebih layak dari Gibran sebetulnya sebagai wakil presiden gitu. Tapi karena kebutuhan ya itu tadi suara, kebutuhan pragmatis ya harus mendatangkan Gibran, tapi bukan kebutuhan idealnya Pak Prabowo gitu loh. Kebutuhan idealnya Pak Prabowo itu tadi. Saya sih pengennya Mbak Puan yang jadi wakil presiden. Waduh. Nah, ini tadi yang kedua ya sekarang. Katakanlah kemudian jadi beban. Bebannya Pak Prabowo tentunya Gibran ini. Nah, kira-kira Gibran sendiri akankah mampu dia bertahan secara sendiri ya? Ini tanpa ada perlindungannya Pak Prabowo. Nah, ini sebenarnya. Gua demen nih pertanyaan nih. Kan? Ini kan menarik gitu. Iya. Karena ini serangan saya yakin nggak akan berhenti. Nah, ini kan sebenarnya gini. Gibran ini masuk politik tidak terlatih di dalam konteks istilahnya memanage hal-hal seperti ini, memanage kritikan, diserang, dijelekan. Kita belum pernah melihat lah dia bagaimana melakukan manuver ataupun apapun, nggak pernah kita lihat sama sekali. Semua diproteksi dari sejak awal ya, dari mulainya dia muncul sebagai wali kota Solo sampai sekarang ini proteksi semua. Ketika proteksi itu hilang, nah ini gimana ceritanya? Ya, Anda sudah mengatakan ketika proteksi hilang kan goyang namanya. Goyang apa ya nih? Secara mentality, secara apa nih? Mentality, secara politik, dia kan goyang.
Dan nggak ada backup, kekuatan politik sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mm-mm. Dia alih-alih ada backup, yang ada adalah banyak partai yang dilukai oleh ya kan, dalam hal ini misalnya PDI Perjuangan kan. Bukan, tapi kan ada Bahlil yang akan menjaga Golkar gitu. Apakah itu bisa menjadi satu... Pertanyaannya, Bahlil juga masih bertahan nggak? Bukan, makanya ini kan kita bahas gitu. Apakah itu bisa menjadi saya kira ya, pasca Pak Jokowi ini berakhir gitu, orang-orang yang menyandarkan dirinya pada kekuatan Pak Jokowi juga akan rontok. Oh, termasuk gitu. Gibran ini ya? Ya, makanya itu yang saya sebutkan tadi, Pak Prabowo sekarang berkepentingan untuk mengatakan saya ini Prabowo loh gitu. Iya. Ya kan? Karena ada tren sekarang, apapun yang keluar dari keluarga Pak Jokowi itu disikapi negatif oleh publik. Hampir berbalik gitu, dramatik dengan sebelumnya gitu. Karena soal roti 400.000 aja dipersoalkan orang kan, gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, betul, ini soal keahlian yang bersangkutan. Iya, karena ini nggak gampang loh memanage seperti ini. Nggak gampang. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat kecakapan kecakapan Gibran ini persis seperti Pak Jokowi kan. Maksudnya gimana? Kecakapan untuk menghadapi publiknya, bukan ngatur zigzagnya. Ya. Modalnya kan cuma dua, nggak tahu, tanya-tanya aja. Jadi persis copy paste-nya Pak Jokowi. Iya. Ini modal yang hari makin hari makin negatif di hadapan publik. Gaya berkomunikasi yang kayak begitu itu di hadapan publik makin negatif. Iya. Padahal ruangnya sekarang publik itu udah pengen transparansi, pengen aspirasi didengar dan lain-lain. Karena orang makin menyadari betul gitu ya. Gaya yang seperti itu nggak menyelesaikan masalah. Dan gaya yang dipergunakan oleh Pak Jokowi dengan nggak tahu itu sudah terlalu basi, karena orang kemudian melihat pernyataan itu untuk menutupi yang sesungguhnya terjadi yang sebenarnya kan. Ketika orang menanyakan apakah Gibran akan didorong sebagai calon wakil presiden, beliau mengatakan usianya belum cukup, gitu ya. Lalu begitu juga dengan Kaesang kan, tanyakan aja anaknya dan seterusnya. Jadi itu orang sekarang menganggap kalau dijelaskan oleh keluarga Pak Jokowi tidak tahu atau tanyakan, itu peristiwanya mungkin benar terjadi. Nah itu yang kalau model yang kayak begitu, gaya politik atau gaya komunikasi Gibran masih dipakai yang kayak begitu, dia yang terjadi adalah menimbulkan kejengkelan, tambah menimbulkan kejengkelan publik. Lihat aja soal dugaan gratifikasinya Kaesang ini kan, yang dijawab dengan tidak tahu. Apa yang terjadi gitu? Yang terjadi bukannya orang makin selesai. Yang ada orang makin jengkel, sehingga melibatkan seorang menteri komunikasi ya untuk menjelaskan hal yang semestinya bukan tupoksinya dia gitu. Ya, kan? Termasuk menjelaskan bahwa akun Fufufafa itu juga bukan Gibran katanya gitu. Jadi, dan bahkan setelah itu pun jadi hilang itu akun. Itu dia. Udah dihapus. Pertama, Anda ini menterinya Pak Jokowi, bukan menterinya Gibran gitu loh. Berdasar apa Anda tiba-tiba membela? Mungkin projonya atau apanya? Ya nggak boleh dong. Anda menteri negara, bukan orang projo. Anda menteri negara itu bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk pemenangan Pak Jokowi gitu loh. Nah, itu membedakan kita. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini, kan mereka masih pakai pola lama nih. Di mata publik sebetulnya pola ini makin negatif gitu loh. Dibela ini, karena dulu memang mereka terbiasa kalau berbicara sesuatu orang percaya gitu loh. Percaya. Ya, udah 100%. Masih tinggi lah ya. Masih tinggi percaya, gitu ya. Sekarang enggak. Ya, karena itu ada sentimen yang makin negatif gitu. Ya, dijawab ini, dijawab itu, jawab semuanya tetap mengatakan lah. Kaesangnya sendiri nggak ngomong. Kan sampai sekarang kita belum mendengar apa pernyataan Kaesang soal itu gitu. Akun Fufufafa dihapus itu menurut Anda strategis nggak? Atau kesalahan, justru salah, malah menunjukkan kalau dari substansinya, keanehan kan? Kalau dari substansinya mungkin iya,
Tetapi dalam substansi karena memang agak sedikit tidak tidak etik, tidak sesuai etik macam-macam ya. Tapi kalau dari arti strategi komunikasi politiknya justru masalah. Jadi justru malah mengiyakan. Pertama adalah siapa yang mampu menghapus itu. Exactly, gitu kan. Ya kan? Nggak sembarang orang yang bisa. Karena sampai saat ini juga nggak ada yang tampil ke depan mengatakan bahwa itu saya fufufafa. Iya, saya fufufafa atau saya mengkritnya gitu. Kan nggak ada yang berani tampil. Iya, iya. Kalau cuitannya normatif menyerang, tapi kemudian tidak dengan bahasa-bahasa yang sangat menjijikan begitu. Mungkin ada aja mau pasang badan, tapi ini terlalu menjijikan gitu. Iya itu. Saya sih itu satu. Tapi yang saya mau katakan itu lepas dari soal bahasanya. Orang nggak berani tampil karena memang wibawa keluarga ini juga mulai rontok gitu. Iya, jadi orang nggak mau ada yang mau pasang badan kecuali orang-orang yang benar tergantung apa namanya profesinya dan tergantung kehidupannya dari sana itu hal lain gitu. Benar. Tapi kalau dalam konteks kerelawanan nggak ada orang mau bertanya. Kalau fufufawa bisa dihapus dan ternyata sudah. Tapi kan jejak yang lainnya seperti private jet, perjalanan, nah itu yang saya sebut. Akan bisa. Itu yang saya sebut kan. Ini akan terus-menerus bertambah, ditambah lagi dengan fufufafa yang lainnya. Yang kita nggak tahu apakah masih ada atau tidak dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang masih disimpan kali sama netizen. Bisa jadi kan fufufafa ini juga kan kita nggak sadar ya, nggak tahu. Pertanyaannya kan begini, kalau ia pernah keluar di 2014, ditanggapi publik biasa saja, mengapa begitu keluar di 2024 lalu heboh? Yang bisa dijelaskan itu karena wibawa keluarga Pak Jokowi berkurang. Sementara keluarga Pak Jokowi tetap menganggap bahwa tingkat kepuasan itu 80% seperti yang disebutkan oleh survei-survei itu gitu loh Pak. Ya ada yang buat sur lah itu barang. Itu gitu. Dia 80%. Lapangannya udah nggak begitu gitu saya. Nggak mau mengatakan 80-90 lapangannya udah nggak begitu gitu saya. Oke. Di dalam politiknya kemarin ini yang kita perhatikan kan sebetulnya tadi Anda nyebutkan juga banyak partai disakiti. Tapi bukan partai aja, banyak elit politik disakiti juga. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman-ancaman bla bla bla, pokoknya permasalahan lah. Itu menjadi satu gerakan politik yang sudah sangat terbuka, yang kita udah pahami gayanya begitu mainnya dari Pak Jokowi. Ketika dia lengser, akan nggak ada semacam serangan balik dari kelompok-kelompok yang disakiti ini, kemudian di dalam konteks menyudutkan Gibran-nya? Pertama menurut saya mungkin dulu ya menjadikan Gibran itu bukan siapa-siapa. Itu dulu tuh. Maksudnya gimana tuh? Dalam konteks nggak dilantik atau? Bukan, dia kan nggak dilantik seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, tetapi bukan siapa-siapa itu artinya kalaupun sampai di 2029 ya sampai di situ. Jadi ban serep aja gitu ya. Kira-kira gitu lah ya. Jadi ban serep aja ya. Nah, jadi kan misalnya orang mengandai dia akan jadi calon presiden, saya kira nggak bisa ya. Ya udah orang udah melihat gaya berpolitik keluarga Pak Jokowi kan nggak bisa dipegang. Itu udah satu tuh. Ya kan nggak ada komitmen gitu ya. Jangankan kita yang ketemu baru itu. Yang menggedein dia, besarin dia aja dia tinggalin kok. Ya, tanpa ucapan terima kasih macam-macam, apalagi kita yang baru ketemu gitu kan. Gitu. Jadi orang udah kenal tabiatnya, udah kenal wataknya. Sehingga ya orang mungkin menjaga jarak semua dengan mereka kan. Jadi sepragmatis politik ini kan di kita ini ya tetap harus ada perkawanan gitu loh Pak. Oh iya dong. Nah, harus ada tetap perkawanan. Nah, ini Gibran makanya pentingnya politik berjamaah itu di situ. Itu dia. Tapi Gibran ini kan kita nggak tahu kawannya siapa. Ya kan? Dan keluarga Pak Jokowi kita juga nggak tahu kawannya siapa. Betul ya. Gitu. Jadi semua orang kita lihat memang kultur politiknya pragmatis, tapi sepragmatis itu tetap ada kawan yang dipegang gitu loh. Karena tetap ada teman yang bisa diajak. Ya, ikut sama-sama menderita macam-macam dan sebagainya. Ini siapa? Paling jauh kan cuma Pratikno kan. Pratikno kuat ya secara politik? Ya jelas tidak. Ya, saya cuma menunggu itu kata-kata itu sebenarnya. Jadi itu dulu nih. Jadi kan misalnya kalaupun tidak ada pikiran lah misalnya
soal kembali ke Fufu Papa ini presiden yang nggak tepat, nggak layak ya, bahasanya seperti itu, macam-macam dan seterusnya itu. Lalu ada gerakan misalnya yang meminta supaya Gibran mundur atau apa dan seterusnya itu gitu. Itu yang kedua menurut saya. Tapi yang pertama itu adalah membuat Gibran ini bukan siapa-siapa di 2009 gitu. Oke, tapi sebab kalau ia pun muncul, nah ini barisan-barisan orang yang merasa apa namanya itu ya, disingkirkan lah, kan, dizalimi lah macam-macam, dengan sendirinya akan keluar. Nah, apa cukup sampai di situ? Maksud saya gini, ini orang-orang elit ini kan udah, kan saya udah mengatakan tadi, masa cuman membiarkan Gibran untuk dianggap tidak jadi siapa-siapa? Itu yang saya gitu sebut tadi kan. Apakah tidak ada kemudian gerakan serangan balik gitu? Ya itu yang saya sebut tadi. Nah, yang paling tidak itu mereka paling tidak itu yang paling kecil lah levelnya. Di atas itu masih ada lagi. Itu ya macam-macam bisa terjadi. Kan saya udah jelaskan di awal tadi ini. Ini kan orang satu persatu. Jadi kalau mau survive Gibran itu 5 tahun paling jadi gitu. Iya. Prediksinya ya. Dia bukan siapa-siapa dan sebagainya kira-kira gitu. Dan termasuk menurut saya keluarga ini kan ya, gagalnya Kaisang itu juga menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh Pak Jokowi di lingkungan politik tuh hari-hari makin mengecil. Nggak ada partai politik yang apa namanya tiba-tiba masih ngotot untuk mendorong Kaisang dan seterusnya. Kecuali PSI lah, PSI juga udah bingung juga dengan PSI juga saya kira. Gimana mereka? Ini kan partai yang mendorong RUU perampasan aset segera diundang-undangkan. Kan? Ya. Saya mau mengatakan, saya tantang sebetulnya mereka. Sebelum kita ke sana, jelasin dulu dana private jet itu dari mana. Bisa dirampas lagi kan? Anda masih ingat? Iya benar-benar saya ingat ini. Anda masih ingat waktu rame-rame aksi 2208 itu? Kan yang muncul, mananya nih? Kan muncul tiba-tiba dari mahasiswa, undang-undang pilkada diurusin, tapi undang-undang perampasan aset tidak mau didorong. Kan ada itu. Yang sebetulnya ingin mendelegitimasi gerakan mahasiswanya. Kan? Kenapa urusannya pilkada? Bukan urusan perampasan aset. Gitu. Itu di tengah private jet itu kan. Nah, saya mau mengatakan, undang-undang perampasan aset itu kita dukung 100%. Tapi yang udah jelas kalau undang-undang perampasan aset itu kita buat, yang pertama itu bertanggung jawab adalah itu dana private jet itu dari mana? Harus dilacak tuh. Nah, tapi kan ini ada upaya jurus akhir kata jurus pamungkas, di mana KPK yang akan komisioner KPK yang terpilih ini. Udahlah Bu, kalau you nggak berkuasa lagi, pakai apa kamu menjangkaunya? Oh, jadi menghantarkannya nggak cukup tuh ya? Emang orang masih mau setia pada orang yang nggak punya kekuasaan? Iya. Jadi harus tahu tuh mana yang kira-kira megang tongkatnya gitu. Nanti KPK itu, Pak, kalaupun disebut punya presidennya Pak Prabowo. Oh iyalah, langsung kan. Iya. Nggak ada, Bung, orang mau mengikat dengan orang yang nggak punya kekuasaan. Apalagi di ujung kekuasaannya itu nama negatifnya jauh lebih menonjol ketimbang positifnya. Ini pembahasan kita terakhir. Pak Prabowo udah nyoba 2 kali, kalah melawan Pak Jokowi. Terakhir berhasil dibantu Pak Jokowi. Nanti itu Pak Jokowi benar-benar tergantung. Maksudnya Pak Jokowi dan keluarga ini tergantung dari perlindungannya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang tipikal orang yang tidak suka berkhianat. Ini saya tahu sendiri secara pribadi ya, karakternya gimana. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira Pak Prabowo sampai di mana akan melakukan perlindungan itu? Kan ada hutang budinya nih. 2 kali nggak berhasil. Ya, pada ketiga kalinya berhasil dengan bantuan tersebut. Jawabannya sampai di mana beliau juga tidak ikut terjerembab. Dia akan coba.
Tapi kalau terbawa-bawa air bahnya terseret-seret ternyata besar sekali, nggak bisa juga ya, nggak bisa dibendung. Selamatkan diri masing-masing. Seperti revisi undang-undang. Selamatkan diri masing-masing. Seperti revisi undang-undang pilkada. Betul. Anda lihat itu kan, itu yang dorong itu kadernya, namanya Dasko kan. Iya. Tiba-tiba muncul kemarahan masyarakat sedemikian rupa, lalu sepanjang yang saya tahu, ya kan, jangankan 10%, di bawah 10% orang Gerindranya pun nggak ada yang datang ke rapat paripurna itu. Iya. Itu kan artinya ada semacam clear banget tuh ya. Iya, ada semacam himbauan supaya nggak hadir kan. Oh iya. Padahal yang mengusung revisi undang-undang itu di DPR kan dalam hal ini Pak Dasko kan sebagai orang Gerindra gitu. Ya. Kenyataannya orang Gerindranya sendiri pun jangan bicara 2/10%, 10% pun tidak ada. Tidak ada ya. Wah, jadi beliau akan, itu yang saya sebut. Kalau ternyata arusnya terlalu berat, besar gitu, ya sudah apa mau dikata. Kita harus lepasin biar arusnya bisa berjalan. Karena politik itu sistemik juga ya. Sistemik itu juga satu. Di dalam kenapa saya bisa mengatakan begitu itu? Ya tentu kan semua orang nggak mau terlibat untuk kasus orang lain kan. Oh iya, itu udah pasti. Selama masih bisa dibantu ya kan dibantu. Yang kedua, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu pertemuan pragmatisme. Oh. Ya kan? 2 kali Pak Prabowo itu melawan Pak Jokowi, selalu kalah. Lalu demi kepentingan pragmatisme politik, lalu mereka bertemu. Gitu. Jadi bukan di dalam konteks satu emotional bonding yang kuat. Nah, demi kepentingan pragmatisme itu, Pak Prabowo mengatakan ikut melanjutkan programnya Pak Jokowi. Kan ini sebetulnya udah kacau gitu. Kan dia berdebat dengan Pak Jokowi dulu itu karena berbeda. Lalu tiba-tiba ikut programnya Pak Jokowi, lalu meninggalkan partai yang justru menginisiasi ide-idenya Pak Jokowi kan. Nah, artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu saya kelanjutan, tapi kelanjutan yang saya pilih gitu maksudnya. Nah, oleh karena itulah kita misalnya melihat seperti tidak ada betul-betul kesungguhan yang luar biasa dari Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN kan. Kita lihat seperti sekarang ini kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau orang dipertemukan karena kepentingan sesaat, karena pragmatisme, ya pragmatisme itu juga yang akan memisahkan mereka gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau air bahnya terlalu tinggi, ya sudah kita lepas. Kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi juga kepentingan yang bersifat pragmatis kok gitu. Nggak ideologis gitu. Itu kan beda cerita misalnya kalau Pak Jokowi masih bersama PDI misalnya. Ini udah hubungan keluarga. Nah, tadi sudah semi terakhir. Ini yang paling akhir. Semi akhir karena memang masih ada satu lagi. Isunya adalah ini kan ada beberapa calon di pilkada itu yang memang masih terafiliasi dalam konteks dorongan istana, ya kan? Dalam kondisi seperti ini kira-kira mereka bakal menang nggak? Dan kemudian nasibnya seperti apa nih ke depan? Kira-kira prediksinya gitu Pak? Kan saya udah sebut di awal tadi, Bu. Oh, gimana? Iya kan? Justru sekarang Pak Prabowo itu memiliki kepentingan memenangkan kader-kadernya di pilkada dengan tidak menampilkan wajah Pak Jokowi. Oh, gitu. Jadi dia akan klaim itu ada kadernya dia. Itulah makanya dia sekarang memperlihatkan saya bukan Jokowi, saya mau ketemu. Maksud saya itu seperti misalnya katakanlah Bobby di Medan. Iya. Itu artinya apa? Bobby kan, kalau pasang-pasang fotonya Pak Jokowi bakal nggak laku, kira-kira gitu loh. Apalagi kalau ia dilakukan itu di Sumut. Iya. Tapi kan ada juga kayak siapa nih namanya nih? Ajudannya Pak Jokowi di Bogor dan lain-lain gitu. Kan nggak muncul juga ya. Apalagi di Sumut yang memang bukan basisnya Pak Jokowi. Iya. Ini jadi kayak air bah bener-bener yang nggak bisa dibendung. Orang kalaupun milih Bobby di Sumut itu karena Bobby-nya, bukan karena Pak Jokowinya. Pada akhirnya seperti itu ya? Bukan. Kan sekarang ini Bobby lumayan lah elektabilitasnya. Tapi karena dia pertama wali kota Medan, kedua berasal dari Mandailing. Ikatan-ikatan itu yang membuat dia. Orang Mandilingnya sendiri nggak suka Pak Jokowi 2 periode. Orang sana jadi paham lah. Saya nggak paham kalau politik lokal. Nah, oleh karena itulah kalau misalnya Bobby mengandalkan Pak Jokowi, ya jelas
itu malah berbalik ya. kerugian bagi dirinya kalau di ya. Sumatera Utara itu gitu. Saya kira juga di Bogor karena itu bukan basisnya Pak Jokowi. Di Jakarta juga sama. Karena influencer tertinggi di Jakarta ini adalah Pak Prabowo, Anies Baswedan, lalu Pak Prabowo, ketika adalah Ahok, yang keempat baru Pak Jokowi. Dengan situasi yang 2208 ini, itu banyak sekali menurunkan, menurut pandangan saya ya, wibawa Pak Jokowi terhadap pilkada gitu. Nah, jangan-jangan di Jawa Tengah juga akan begitu. Karena dari Jawa Tengah ini dianggap kan Kapolda ini dekat sekali dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu juga maksudnya. Jadi bisa juga. Nah, di Jawa Timur nama Pak Jokowi juga mulai kelihatan tidak terlalu dibesar-besarkan. Nah, kalau di Jawa Barat lain cerita, memang dedinya. Kalau RK keluar ya dedinya dengan sendirinya akan naik. Karena sekarang saya dengar Dedi udah sampai di angka 70%. Ya kan? Jadi ya karena nggak ada saingan. Karena yang lain itu kan pendatang tiba-tiba. RK sendiri malah di sini repot ya. RK itu yang saya sebut. Kalau ia pakai Pak Jokowi makin tidak ada basisnya gitu. Pendukungnya Pak Prabowo yang ada di Jakarta jangan-jangan ya makin tidak suka dengan RK gitu. Pun juga di Banten ya. Banten ini kan koalisinya Kim gitu. Kalau mereka bawa nama Pak Jokowi ke sana juga nggak akan begitu diterima. Artinya apa? Kelihatan di basis di mana Pak Jokowi nggak populer gitu loh kira-kira. Terus pertama udah nggak populer di situ, lalu dibawa lagi. Jadi secara umum lah kita mau mengatakan bahwa wibawa Pak Jokowi di pilkada ini kelihatan lebih banyak negatif ketimbang positifnya. Bung Rey ini dari dulu sampai sekarang konsisten melakukan kritik kepada Pak Jokowi. Nah, tapi kan bukan karena berdasarkan kebencian ya. Ya itu maksud saya. Saya mau mengklarifikasi itu. Bukan kebencian, karena konsisten tuh pada saat dia bagus pun Bung Rey selalu konsisten. Kalau Anda baca Bung ya pernyataan saya, seingat saya di 2019 ya, begitu beliau dilantik sebagai presiden kedua, periode kedua, saya sudah mengatakan gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini persis seperti 11-12 dengan gaya kepemimpinan Pak Harto. Apa itu? Lebih mendahulukan pembangunan fisik ketimbang pembangunan rohani. Gitu. Dan demi pembangunan fisik itu, beliau selalu berpikir pentingnya apa yang disebut dengan stabilitas politik. Nah, oleh karena itu, dia ingin merangkum semua banyak orang pada saat yang bersamaan mengabaikan mereka yang di luar itu dengan polanya. Dan itu yang saya sudah katakan itu sejak 2019. Dan makin ke sini makin kelihatan sekali pendekatan Pak Jokowi ini gitu ya. Nah, kelebihan Pak Jokowi itu adalah kemampuannya untuk tetap memberi keyakinan kepada publik bahwa ia di jalan yang benar gitu loh. Sampai kemudian tersadar kan satu persatu gitu dan seterusnya. Ternyata saya tidak ada. Ternyata di jalan yang benar pun bisa tersesat. Jadi saya nggak ada tendensi untuk kebencian ya. Oleh karena itu juga saya tidak pernah mengatakan. Misalnya lah gitu ya, pada awal-awalnya saya selalu menjaga harus 5 tahun, selalu mengatakan begitu. Saya juga sepakat. Sampai ya dengan situasi yang kayak begini kita juga berubah pikiran. Apakah kita mau terus membuat demokrasi ini makin nyungsep gitu ya, atau kita harus mengatakan ini harus dihentikan. Ya, Korea aja 5 tahun jalan terus. Itu dia. Jadi satu periode maksudnya satu periode. Cukuplah satu periode lah. Itu dia. Karena figur di kita ini banyak sekali kan. Dan banyak yang nunggu gitu. Kalau nggak banyak yang frustasi secara politik. Wah, luar biasa Bung Rey. Silakan disampaikan kepada audiens Sobat Forum apa saja yang kira-kira ingin disampaikan di dalam konteks Papa. Kita mau mengatakan begini, kan kita udah ingatkan kepada Pak Jokowi dari awal bahwa situasi politiknya berubah. Ya. Dan oleh karena itu mereka jangan menggunakan kesempatan terakhir ini justru untuk memupuk ketidaksukaan publik terhadap diri mereka. Sebab modal mereka nanti setelah nggak berkuasa itu adalah ingatan tentang keberhasilan Pak Jokowi baik dari aspek infrastruktur maupun aspek demokrasi. Gitu. Nggak bisa satu persatu itu infrastrukturnya dulu tinggalkan demokrasinya gitu ya. Nah harus diingat kalau kita belajar dari Pak Harto itu, jadi salah satu keberatan paling tinggi orang terhadap Pak Harto kan nggak ada demokrasi, orang menolaknya gitu. Nah kalau disebut pembangunannya seringkali orang sekarang membanding-bandingkan pembangunan zaman Pak
Pak Harto dengan Pak Jokowi. Pak Harto katanya masih ada swasembada pangan gitu. Itu katanya sih ya, itu kita bisa perdebatkan gitu, saya, gitu. Atau macam-macam lah gitu. Tapi maksud saya kepuasan orang berdasarkan apa namanya itu ya, pembangunan fisik itu gak lama ya. Yang membuat namamu itu abadi adalah kepuasan bersifat ruhani. Luar biasa. Gitu ya. Soekarno dikenal karena ia mendorong ruhani bangsa. Hatta dikenang sama juga karena ia mendorong ruhani bangsa. Gitu ya. Lalu Gus Dur dikenang karena ia membebaskan kita dari perdebatan minoritas dan mayoritas. Pluralisme macam-macam. Pak Ibu Mega dikenang karena ia memberi kita liberalisme politik seperti sekarang ya. Habibie dikenang karena kita mengetahui bahwa Habibie mengantarkan kita hanya dalam satu waktu ke dalam sebuah pemilu yang benar-benar membuat kita demokratik gitu ya. Dan semua presiden-presiden itu kenyataannya dikenang karena mereka berbuat pada ruhani bangsa, bukan pada fisiknya bangsa. Ada kesempatan kepada Pak Jokowi 1,5 bulan untuk memperbaiki ruhani bangsa ini yang nggak bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ya, dia harus mengatakan, saya sudah berulang kali mengatakan, misalnya Fufu Fafa itu siapa yang buat dan harus dimintain orangnya minta maaf, gitu ya. Lalu private jet itu masuk penerimaan gratifikasi atau tidak? Kalaupun tidak, silakan minta maaf kepada publik. Lalu yang ketiga, jaga diri, jangan ikut cawe-cawe lagi dalam pilkada. Modus-modusnya udah dikenal orang, dipahami orang. Meskipun menurut Mahkamah Konstitusi nggak bisa dibuktikan, tapi mata rakyat dan hati rakyat bisa membuktikan itu. Jangan lawan hati dan mata rakyat gitu ya. Oleh karena itu Anda harus pastikan di pilkada ini adalah pilkada yang sehat, bukan pilkada yang buruk seperti yang kita alami di Pilpres 2024 yang lalu gitu. Luar biasa nih, aduh. Terima kasih banyak ya sudah ada di sini, Bung Rey. Jangan bosan-bosan, kita masih selalu undang. Sobat Forum, itu tadi Bung Rey Rangkuti dengan selalu semangat dan konsisten di dalam konteks kritisismnya yang luar biasa, dan tentu kita selalu perlu orang-orang di dalam konteks untuk bisa meluruskan di mana terjadi isu-isu yang melenceng daripada tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa tercerahkan di dalam konteks itu dan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk melihat ke depan itu mana yang benar, mana yang salah. Demikian saja dari saya, Pumidah Hidayatullah, host daripada PhD 4K Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak juga. Jangan lupa cari lagi Fufu Fafa di mana-mana. Terima kasih. Sampai di episode berikutnya PhD 4K. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.